Shalom anak-anak, selamat pagi. Ini adalah rangkuman penjelasan setiap materi-materi yang ada di buku Bupena untuk tema 6, subtema 4. Nah, dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Untuk di halaman pertama, subtema 4, di sana ada mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya juga ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Dan kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Nah, ini adalah contoh percakapan berikut. Lani, wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Komang, iya cantik ya, bunganya berwarna merah. Lani, ayo Komang kita petik bunganya. Komang, tidak boleh Lani. Lani, mengapa tidak boleh dipetik Komang? Nah, itu adalah contoh dari intonasi kalimat tanda tanya anak-anak ya. Jadi mengerti ya bagaimana cara membedakan tanda seru, tanda tanya, dan tanda titik ya anak-anak. Oke, ini masih lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Dan di sana katanya mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Nah, kalau dalam buku besar ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu 5W plus 1H. Artinya apa anak-anak? Ini ada apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Apa itu dijelaskan untuk menanyakan sesuatu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan, siapa itu untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, dan bagaimana untuk menanyakan penjelasan. Nah, ini adalah beberapa kata ya tanya dalam kalimat tanya yang sering digunakan dalam bertanya ya anak-anak. Dan ini adalah contohnya. Adi, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Jawab Beni, setiap hari sekali Adi. Nah, kapan tadi menanyakan apa anak-anak? Menanyakan waktu. Jadi, benar nggak? Si Adi bertanya sama Beni, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Benar. Dan Beni pun menjawab, setiap hari sekali. Jadi waktunya setiap hari sekali si Beni menyiram tanaman. Nah, ini kalimat pertama berbunyi Beni gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Beni. Nah, Beni ini adalah nama orang. Tadi apa? Kalimat tanya yang mana anak-anak yang pas untuk bertanya? Ya, siapa yang gemar menanam tanaman? Jawabannya adalah Beni. Jadi siapa ini menunjukkan bertanya siapa itu nama orang. Mengerti ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut ke muatan matematika. Dan ini sudah kita sering bahas ya anak-anak ya. Dan kemarin kalian sudah juga mengerjakan tugas-tugas yang Bu Nina berikan sama kalian. Dan kalian pun juga sudah mendengarkan video penjelasan untuk matematika membandingkan berat benda. Seperti contoh yang sudah kalian kerjakan pun ya, Bu Dina harap kalian lebih giat lagi ya, mengerti bagaimana cara membandingkan ya. Seperti contoh nih, gambar ya, ini berat duku kelompok A itu 4 kilo, berat duku pada kelompok B 3 kilo. Yang mana anak-anak yang tepat ya? Katanya jadi duku pada kelompok A itu lebih berat dari duku kelompok B. Nah, kemarin kalian juga sudah mengerjakan ya latihan soal mandiri secara sendiri-sendiri, dan Bu Dinda juga sudah menilai kalian juga, dan kalian juga sudah paham ya seutuhnya. Bagus, rajin belajar ya, giat belajar dan giat memahami. Oke, lanjut ke muatan PPKN. Menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Jika minggu lalu membahas tentang
aturan di sekolah, menyebutkan aturan di sekolah, dan sekarang ini menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Apa aja anak-anak? Yang pertama, menyiram tanaman secara rutin, memberi pupuk secara teratur, memotong daun yang terkena hama, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Lanjut, menjelaskan tata tertib di sekolah. Nah, ini adalah beberapa contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa memakai seragam sesuai jadwal. Siswa datang tepat waktu. Setiap Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera. Semua warga sekolah wajib melihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolahnya. Jadi, bukan hanya penjaga sekolah yang merawat sekolah dan menjaga tata tertib, tapi semua yang berada di lingkungan sekolah atau warga sekolah itu wajib memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pasti di antara anak-anak merindukan bagaimana ya keadaan sekolah kita. Tetap doakan anak-anak ya supaya kita bisa masuk kembali ke sekolah. Oke, lanjut. Dan ini adalah mempelajari manfaat aturan di sekolah. Katanya manfaatnya apa anak-anak? Adalah hidup kita menjadi disiplin. Kita mengerti arti tertib. Oke, lanjut. Muatan SBDP mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya seni. Nah, ini adalah contoh karya dari bahan-bahan buatan sehari-hari anak-anak. Burung ya, terbuat dari kertas. Biasanya ini kertas origami ya. Terus juga tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan. Pernah lihat nggak anak-anak? Plastiknya itu semacam seperti plastik sabun deterjen. Nah, itu bisa dijadikan tas anyaman. Nah, bisa dijadikan karya seni. Dan tas rajut yang terbuat dari benang wol. Oke. Demikianlah pembahasan yang sudah Bu Dina jelaskan sama kalian anak-anak dari mulai muatan bahasa Indonesia, matematika, PPKN, dan terakhir SBDP. Jadi anak-anak tetap fokus belajar, tetap semangat belajar. Setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu gurunya kalian tetap kerjakan ya anak-anak. Oke, tetap semangat dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Shalom.